Ini adalah tanaman brotowali yang begitu subur, merambat di pohon-pohon alpukat lokal, teman-teman. Ini sampai ke atas penuh. Ini adalah brotowali yang dari dulu saya sudah budidaya, penuh sampai ke atas. Kemarin saya sudah panen, ada kurang lebih 5 kilo. Ini adalah yang masih tergantung-gantung di pohon, teman-teman. Brotowali ini rasanya sangat pahit, di samping sebagai herbal untuk mengatasi gula darah, teman-teman. Dia juga bisa berfungsi sebagai pestisida nabati karena rasanya yang pahit, sangat pahit, lebih pahit dari yang lain-lainnya. Bentuknya seperti ini. Ada juga yang menyebutnya sebagai tanaman ular. Saking pahitnya, kalau kita sudah tersentuh walaupun sudah dicuci dengan sabun, dia akan masih terasa pahit di tangan, teman-teman. Inilah penampakan pohonnya. Iya, sampai di atas. Ada 2 pohon tanaman di sini. Dia tumbuh. Nah, ini adalah lanjaran-lanjaran kayu ular atau brotowali, teman-teman. Ini adalah yang sudah saya panen kemarin. Masih ada dengan daunnya. Iya, dan ini penampakannya yang saya sudah panen kurang lebih 10 kilo lah. Saya siap memberikan kepada teman-teman yang butuh. Bisa di kontak ke Pulau Raguata, kami akan siapkan. Baik, teman-teman sekalian dimanapun berada, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membuat salah satu pestisida nabati yang bahan bakunya dari kayu ular atau brotowali. Jadi brotowali ini kita tahu sangat pahit, teman-teman. Dia bisa mengantisipasi serangan daripada insektisida seperti belalang, serangga-serangga yang biasanya memakan tanaman, baik itu tanaman horti maupun tanaman padi, penggere, karena rasa pahitnya yang sangat pahit sehingga bisa mempengaruhi lambung bagi yang bisa memakan. Pada kesempatan ini kita akan kombinasi dengan buah mengkudu. Jadi ini adalah buah mengkudu yang sudah masak. Ini baunya yang sangat tajam. Jadi di samping sebagai pengusir hama, dia juga tidak bisa dimakan oleh hama, terutama hama tikus, teman-teman. Ini dia bisa mengusir tikus di sawah atau di mana saja yang banyak tikus. Itu fungsinya. Kemudian kita akan kombinasi dengan perangsang tumbuh dari rendaman bawang merah, teman-teman. Ini adalah air rendaman bawang merah. Jadi pada saat pemulihan, misalnya tanaman yang sudah terserang, kita akan pulihkan dengan menggunakan pestisida nabati dari ini. Maka kita akan pulihkan dengan perangsang. Jadi mempercepat proses pertumbuhan, pemulihan kembali dari serangan hama. Baik, teman-teman. Jadi ini prosesnya sangat simpel. Kita ambil kurang lebih 10 batang ini brotowali. Kita potong-potong ya sepanjang 10 sampai 20 cm. Ya. Seperti ini. Jadi kurang lebih setengah kilo lah, atau sampai 1 kilo juga tidak apa-apa, karena stok bahan baku di Pulau Raguata cukup tersedia, cukup banyak, teman-teman. Jadi kita bikin seperti ini saja, ya kurang lebih 1 kilo. Ya, masih banyak sisanya ini. Kemudian bahan kedua kita tetap gunakan ini air hujan, teman-teman.
Air hujan kurang lebih 4 liter. 4 liter, kemudian air bawangnya 1 liter, rendaman bawang merah 1 liter. Jadi langkah selanjutnya teman-teman, ini brotowalinya kita geprek, tidak di blender. Baik teman-teman, jadi setelah brotowalinya kita potong-potong, kita geprek. Kita geprek saja, memarkan saja seperti ini. Langsung kita masukkan ke dalam jerigen air rendaman. Ya, kita geprek satu-satu teman-teman, baru kita masukkan. Teman-teman, sahabat Purwakarta dimanapun berada, langkah selanjutnya kita ke buah mengkudu atau pace. Jadi ini kita ambil air yang 4 liter tadi, kita ambil 1 liter untuk meremas ini buah mengkudu yang sudah masak. Ini kurang lebih 1 kilo teman-teman, mengkudunya juga sama dengan apa namanya tadi, brotowali 1 kilo juga. Nah, kita remas sampai rata. Nah, dia seperti ini teman-teman, dia sudah seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk mengusir hama, untuk mengusir tikus, hama-hama, serangga dan lain-lain yang takut dengan baunya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam gen yang sudah terisi brotowali teman-teman. Kita masukkan ke dalam. Masukkan semua. Kemudian tahap ketiga ini adalah larutan rendaman bawang merah sebagai perangsang tumbuh teman-teman. Nah, kita masukkan juga sebanyak kurang lebih 1 liter. Jadi ini ada 5 liter dalam jerigen. Ya, penuh. Jadi kemudian kita kucak-kucak teman-teman. Baik, ini kita sudah lakukan pencampuran antara brotowali, mengkudu dengan air rendaman bawang merah teman-teman. Jadi ini tanpa menggunakan mikroorganisme perumbak. Kita akan melakukan penyimpanan kurang lebih 1 hari 1 malam. Jadi kalau bisa 2 hari 2 malam juga bisa. Kemudian kita akan saring. Setelah disaring langsung bisa diaplikasi teman-teman. Jadi hanya dengan merendam brotowali dengan mengkudu, kita sudah bisa mendapatkan pestisida organik yang mampu mengusir tikus, serangga, belalang, ulat, dan semacamnya yang biasa menyerang dan memakan tanaman. Baik itu horti, palawija, horti, dan tanaman padi teman-teman. Ini sangat ampuh karena rasanya yang sangat pahit, kemudian baunya yang sangat menusuk, bisa mengusir tanaman binatang-binatang seperti tikus teman-teman. Oke teman-teman, cukup simpel dan bisa dicoba, bahannya cukup tersedia. Silakan dicoba di lapangan. Demikian proses pembuatan pestisida nabati dari brotowali dan mengkudu. Semoga ada manfaatnya. Silakan dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.